Udah. Mana suara? Kenapa suara? Bisa mulai? Cuma sih nggak kelihatan. Di depan namanya siapa? Mikron nanti dijadikan Di depan namanya. jadi bisa Di depan namanya. Mbak Nini, suaraku kedengaran nggak? kecil, Kecil? kurang gede. Segini? Nah, Kedengaran? Oh ya, mic-nya kejauhan. ya harus lebih itu lagi. Oke. Awasnya nanti jadi co-host juga ya, jadi bisa share screen. Ya, saya nggak pakai share screen, nggak pakai itu, langsung cerita. Ini bosan sih saya. Udah cuci bilang nih, tobat lagi. Apa sih ini? Mungkin ada berita. Udah bisa mulai? Ya, silakan dimulai. Oke. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Untuk itu, sebelumnya Kak Miklon mau nanya, di belakang itu ada daun. Ada yang tahu daun apa? Daun palem, Kak. Ya, benar, daun palem. Nah, kenapa Kak Miklon taruh di belakang itu, tempelin di dinding?
Ada yang tahu? Nah, ini kami belum kasih tahu aja ya. Jadi beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai. Nah, sepanjang jalan masyarakat di Yerusalem itu menaruh daun palem itu di jalan. Jadi Tuhan Yesus lewat jalan itu dengan penuh dengan daun palem dengan pakaian-pakaian mereka. Itu makanya minggu hari ini adalah dikenal dengan Minggu Palem. Baik, itu aja. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selama keterpisahan seminggu yang sudah kami lewati. Saat ini Tuhan kami kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktu yang tersedia saat ini Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Supaya Tuhan menjaga dan melindungi kami, menyertai kami sehingga ibadah dapat kami laksanakan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai dengan lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Baik, itu pujian pembukaan kita. Pagi ini masih ada sukacita? Oke. Kita penuh sukacita hari ini oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu tiada berkesudahan kasih setiamu tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Baik, sungguh amat baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya kita menyanyikan lagu ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke, baik. Mungkin Anda yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat pujian. Ada? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan dengan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan dengan sebuah lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan
ingin bertumbuh seperbuah lebah. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh seperbuah lebah. Yesus tolong padaku. Baik, saya serahkan ke Pak Wasino. Maaf, masih mute tadi Pak Miklon. Ya, terima kasih Pak Miklon. Kedengaran suara saya? Halo? Dengar. Ya. Oh ya. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Hari ini merupakan Minggu Palmarum ya. 1 minggu menjelang Paskah. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama untuk melipat mata, menutup tangan ya. Salah ya adik-adik ya. Melipat tangan, menutup mata. Ya. Kita bersama-sama kita berdoa untuk menyiapkan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami hendak belajar dari firman-Mu yang merupakan bagian kecil dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kami semua. Kiranya pada pagi hari ini kami dapat belajar dengan baik. Hamba sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu itu kepada anak-anak kami. Kiranya anak-anak kami dapat mengerti dan dapat menerima dengan baik firman itu dan senantiasa dapat mengingatnya dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Siapkan hati kami supaya kami bisa mendengar dengan seksama dan dapat merenungkan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini disebutnya Minggu Palma ya, Minggu Palmarum. Jadi menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dan kita akan peringati nanti di minggu depan tentang kebangkitan Tuhan Yesus atau pada saat hari Paskah nanti. Nah, adik-adik pada pagi hari ini kita masih menggunakan media Zoom ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ini ada berapa ya? Berapa orang yang hadir? Banyak juga ya. Adik-adik semua, tentu adik-adik sudah tahu ya kenapa ini pakai Zoom kok belum datang ke gereja untuk beribadah secara fisik. Ya karena kita masih mengalami masa yang disebut dengan pandemi ya. Tapi kalau WHO sudah mengatakannya itu bukan lagi pandemi ya, tapi endemik begitu ya adik-adik ya. Kita akan baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan dari Matius
Matius 21 ya adik-adik ya. Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ya. Sampai dengan ayat 11 ya adik-adik ya. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan itu tentang Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfagi yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus naik ke atasnya. Orang-orang yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Ya, kita baca yang itu dulu ya adik-adik ya. Kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan tentang perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus itu kok mengendarai keledai ya? Kok bukan kuda? Karena pada zaman itu di Timur Tengah sana, di wilayah timur sana, itu selain keledai ada juga kuda ya, ada juga unta. Jadi di sana juga ada unta. Kemudian juga ada yang namanya bagal gitu ya. Jadi di daerah sana, di padang gurun sana itu ada kuda, ada keledai, ada unta, dan ada bagal. Mungkin adik-adik yang belum didengar nama hewannya itu bagal ya. Nah adik-adik kalau kuda mungkin sudah sering dengar, sudah tahu ya, di Indonesia ada. Kemudian unta di Indonesia juga ada yang diimpor dari Timur Tengah sana, di kebun binatang ada unta. Kemudian keledai juga ada. Nah, mungkin yang bagal gitu ya. Bagal itu juga ada adik-adik. Nah, kalau bagal itu sebenarnya hasil perkawinan antara kuda dengan zebra ya adik-adik ya. Zebra. Antara kuda dengan keledai. Nah, zebra itu juga sejenis kuda ya adik-adik. Nah, itu ada hewan seperti itu di sana. Nah, kenapa yang dipilih kok keledai ya adik-adik? Kok Tuhan Yesus nggak pakai kuda ya? Kalau kuda kan larinya kencang. Jadi kecepatannya jauh melebihi keledai.
Kemudian kalau kuda itu lebih besar, lebih tinggi. Kelihatannya lebih kokoh gitu ya, kelihatannya lebih kuat. Nah, kenapa ya kok Tuhan Yesus menunggang keledai? Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus menunggang keledai, ketika di dalam perjalanan masuk ke Yerusalem, itu masyarakat di sana jadi bersorak-sorai gitu ya, menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu dengan mengucapkan kata Hosana. Nah, kemudian juga memetik tadi di dalam ayat berapa tadi ya adik-adik? Nah, di ayat 8 itu sampai dengan 9, itu kan Tuhan Yesus, orang-orang di sana memetik ranting-ranting gitu ya. Mematahkan ranting-ranting kemudian menyebarkannya di jalan. Kemudian di situ mereka menyambut Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik baca di Matius ini tidak disebutkan kata daun palem ya, tapi ranting-ranting. Nah, tetapi di Injil lainnya, di Yohanes, itu disebutkan daun palem. Jadi langsung disebutkan ya, dengan kata daun palem atau batang palem, ranting palem ya. Jadi kalau di sini kan hanya ranting-ranting gitu. Kalau di Yohanes itu disebut itu palem. Nah, kenapa yang dipetik itu daun palem? Kok bukan daun lainnya gitu ya adik-adik? Kok bukan daun-daun yang lain? Kok semuanya dengan daun palem? Kok semuanya menyerukan kata Hosana? Kok bukan haleluya gitu ya? Kok bukan maranatha? Kalau adik-adik di gereja kan sering mendengarkan ada 3 kata itu ya, ada Hosana, ada maranatha, ada haleluya. Nah, kenapa saat itu disebutkan Hosana? Nah, adik-adik sudah pernah memetik daun palem ya? Atau melihat daun palem? Itu yang di belakangnya Pak Miklon itu. Kan ada ya, itu daun palem tuh. Daun palem yang ada di Indonesia. Apakah itu sama yang ada di sana, di Timur Tengah sana gitu? Tentang daun palem itu. Tapi itu sebuah lambang. Ya adik-adik, pertanyaan saya tadi, mengapa Tuhan Yesus menggunakan keledai untuk mengendarai ke Yerusalem? Nah, apakah karena Tuhan Yesus itu senang dengan hewan keledai? Apakah itu ya kesukaan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik kalau kita membaca di Yesaya ya, di Yesaya itu menyebutkan Tuhan Yesus itu sebenarnya gembala ya. Coba ya kita baca di Yesaya 40, saya bacakan ya. Yesaya 40 ayat 11 ya adik-adik. Saya bacakan begini. Itu nubuatan ya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan mengumpulkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuknya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, sebenarnya firman Tuhan ini merujuk kepada apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gembala. Tentu saat kanak-kanak Tuhan Yesus mengembalakan domba-domba ya. Kemudian di situ disebutkan induknya itu dituntun, kemudian anak-anak domba itu di pangkunya. Artinya Tuhan Yesus itu memiliki kasih sayang, cinta kasih yang luar biasa kepada domba-dombanya. Nah, oleh karena itu, ketika di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik kepada kita, itu selalu menggunakan kata domba-dombaku, gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus adalah penggembala domba yang sangat
mengasihi gitu ya. Jadi kemudian domba-domba itu digunakan untuk membuat ilustrasi sebenarnya ya. Jadi sesuatu yang digunakan perumpamaan untuk kita semua, bahwa kita adalah domba-domba Tuhan Yesus. Dan kita misalnya nih anak-anak sekalian ini semuanya ada dalam pangkuan Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya itu ya, Tuhan Yesus itu kesukaannya adalah seperti itu untuk hewan. Jadi tentu domba gitu ya. Nah, kan tidak mungkin mengendarai domba ya, menunggang domba kan nggak kuat gitu ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu menggunakan keledai, bukan kuda? Tentu kita tahu ya, ya mungkin adik-adik banyak yang belum mengerti gitu ya, belum paham mengenai keledai ini. Nah, sebenarnya keledai ini dari zaman dahulu gitu ya, dari zaman filsufnya di Yunani kuno itu sudah dimeteraikan gitu ya, maksudnya sudah dicap bahwa keledai itu merupakan binatang yang hewan ya, merupakan hewan yang bodoh, kemudian hewan yang keras kepala, kemudian hewan yang melambangkan budak. Nah, itu sejak zaman dahulu sudah dicap begitu. Dan itu ditulis oleh filsuf ya, dari Yunani seperti itu. Kalau hewan itu dicap seperti itu, kenapa Tuhan menggunakan keledai? Nah, kemudian kalau di masyarakat Arab itu, ya di masyarakat Arab, itu keledai itu disebutnya sebagai hewan yang bodoh. Kalau dalam bahasa Arab itu jahalah gitu ya. Dulu saya juga pernah belajar itu adik-adik, karena Kawasina dulu Muslim gitu ya, sampai SMP. Jadi pernah belajar dan pernah mengajar bahasa Arab. Teman-teman gitu ya, tentang agama Islam. Nah, di situ juga disebutkan bahwa keledai itu diumpamakan sebagai hewan yang bodoh, dan juga bukan hanya bodoh nih adik-adik, disebutkannya juga kalau dibahasakan itu namanya dungu ya. Jadi ada hamakah jahalah gitu ya. Jadi dungu, lebih dari bodoh. Kalau bodoh itu kalau misalnya saya nih bodoh gitu berarti ya, maka saya masih bisa belajar. Ilmu yang diajarkan kepada saya bisa saya mengerti, bisa pahami, kemudian saya bisa menjadi lebih paham, lebih tahu. Jadi menjadi lebih pintar gitu ya, meningkat gitu ya pengetahuan. Kalau istilah dungu itu dalam bahasa Arabnya itu hamakah itu nggak bisa diapa-apain lagi adik-adik. Jadi kalau sudah disebut dungu ya diajarin pun nggak ngerti-ngerti. Nah, keledai itu diumpamakan seperti itu. Tetapi yang tadi, kenapa Tuhan Yesus tuh kok pakai keledai gitu ya? Padahal ada kuda. Di sana banyak kuda gitu ya. Ketika bangsa Firaun mengejar bangsa Israel, itu dengan kuda pasukannya mengendarainya karena kecepatannya luar biasa. Tapi Tuhan Yesus menggunakan keledai. Nah, adik-adik, kalau kita belajar lebih lagi gitu ya tentang keledai, itu ada makna yang sangat luar biasa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu.
pada zaman itu adalah zaman kerajaan dan banyak peperangan gitu ya. Antara raja yang satu dengan raja yang lain itu terjadi peperangan. Kalau mereka perang, mereka mengendarai kuda, menunggang kuda untuk datang dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, kemudian Tuhan Yesus disebut sebagai seorang raja yang akan datang gitu ya. Nah, sehingga ketika Tuhan Yesus ingin masuk ke Yerusalem, kalau Tuhan menunggang kuda, maka Tuhan akan dianggap sebagai penantang perang. Jadi ingin perang. Nah, oleh karena itu Tuhan tidak menggunakan kuda, menggunakannya adalah keledai. Nah, keledai ini yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu ada filosofinya juga adik-adik. Kenapa menggunakan keledai? Kalau kehebatannya di mana keledai daripada kalau menggunakan kuda Tuhan Yesus itu. Nah, keledai itu kalau di padang gurun memiliki kemampuan yang lebih dari kuda. Jadi keledai itu bisa mendengar panggilan yang sangat jauh melebihi pendengaran kuda. Maka keledai itu kupingnya lebih panjang ya, lebih panjang dan lebih lebar daripada kuda. Coba adik-adik perhatikan gambar-gambar kuda dan gambar keledai, pasti kupingnya itu jauh lebih besar. Pendengarannya juga lebih tajam. Jadi sangat jauh bisa mendengar. Kemudian di daerah Israel sana, Yerusalem sana itu kan dari perbukitan adik-adik. Jadi keledai itu memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan jauh lebih baik di medan, di dalam keadaan wilayah gitu ya. Jadi gurun-gurun yang ada di sana itu mendukung keledai itu untuk bisa berjalan. Jadi lebih lihai gitu ya adik-adik daripada kuda ketika harus berjalan di tempat-tempat yang curam-curam. Kalau kuda itu tempat yang datar, dia akan cepat gitu. Nah, jadi keledai lebih baik. Nah, tapi makna yang sangat penting adik-adik, ketika Tuhan Yesus itu menggunakan keledai untuk datang ke Yerusalem, itu karena tradisi di sana saat itu gitu ya, bahwa keledai itu adalah lambang damai. Jadi melambangkan perdamaian. Kemudian kalau kuda itu yang tadi ya sebutkan ya adik-adik tentang peperangan, yaitu melambangkan peperangan. Nah, oleh karena itu ketika seorang raja itu datang ke tempat lain, ke wilayah lain, ketika dia membawa perdamaian, maka yang dikendarai adalah keledai. Tapi kalau raja itu datang ke wilayah lain dengan mengendarai kuda, maka dia mengajak berperang. Nah, itu maknanya. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem adalah membawa damai. Ya, membawa damai juga, dia bukan membawa peperangan. Nah, kedatangan raja atau kedatangan Tuhan Yesus adalah lemah lembut, kedatangan yang ingin menghentikan peperangan, kedatangan yang ingin membawa kedamaian. Nah, itu misi Tuhan Yesus untuk datang ke Yerusalem. Ya, adik-adik, itu mengapa Tuhan Yesus mengatakan damai gitu ya? Membawa damai, bukan membawa perang. Nah, kemudian ketika sampai di sana, memasuki pintu gerbang Yerusalem, di situ tadi di dalam Matius tadi ya, di Matius ya. Matius 21 ayat Matius 21 ayat 8 ya adik-adik.
Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Nah, seperti itu. Jadi memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan, juga mengalasinya dengan pakaian untuk jalannya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika itu banyak orang yang memetik daun palem tadi ya. Jadi ranting-ranting pohon itu adalah daun palem, adik-adik. Nah, sehingga dikatakan bahwa pada minggu ini adalah Minggu Palma atau Minggu Palmarum, Minggu daun palem ya. Karena untuk memperingati saat kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Jadi di situ ada banyak daun palem yang digunakan. Nah, kenapa mereka kok yang dipetik daun palem? Kok bukan daun yang lainnya? Di sana ada kurma ya, kok bukan daun kurma ya? Bukan daun yang lain. Ada pohon anggur misalnya, kok bukan memetik daun anggur, kok daunnya daun palem. Nah, di situ tentu mereka juga menggunakan itu sebagai sebuah lambang, adik-adik ya. Jadi ada makna. Kalau tadi Tuhan Yesus datang ke Yerusalem menunggang keledai, karena maknanya bahwa Tuhan Yesus datang itu dengan membawa damai. Ya, membawa damai, bukan membawa peperangan, membawa cinta kasih. Nah, daun palem itu menyimbolkan gitu ya, simbol kebaikan dan juga simbol kemenangan pada zaman itu ya, zaman kuno. Jadi zaman sebelum Tuhan Yesus ada pun palem itu digunakan sebagai lambang kebaikan ya, dan lambang kemenangan. Jadi membawa ke arah kemenangan iman. Nah, maka daun palem itu zaman dulu gitu ya, sebelum Tuhan Yesus ada, digunakan sebagai lambang kemenangan seorang martir atas kematiannya. Adik-adik tahu ya martir ya? Martir itu pahlawan iman ya, adik-adik. Jadi dia mati karena mengabarkan kabar baik. Jadi kalau misalnya ada penginjil datang ke suatu tempat, kemudian penginjil itu dibunuh karena pemberitaan firman Tuhan Yesus itu, maka dia adalah seorang martir. Jadi daun palem itu melambangkan itu. Jadi melambangkan perjuangan iman, kemenangan iman, dan juga kebaikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, lambang pohon palem itu, daun palem itu melambangkan kesuburan, kesejukan, dan juga jadi ada kesuburan dan kesejukan gitu ya adik-adik. Karena pohon palem itu hidup tanpa air yang sangat lama dan daunnya tetap hijau, tetap subur. Hujan yang banyak pun daun palem itu juga akan tumbuh yang tidak begitu berbeda ketika tidak terkena air yang banyak. Jadi itu disebutkan bahwa palem itu pohon yang subur, melambangkan kesuburan gitu ya. Coba adik-adik misalnya adik-adik menanam pohon palem di tempat yang tandus, yang kering, dia akan tetap hidup walaupun pohon yang lain akan mati. Itu lambang penggunaan daun palem. Kenapa? Masyarakat saat Tuhan Yesus datang menggunakan daun palem itu, ingin menyambut Tuhan Yesus, menyambut kemenangan gitu ya, kemenangan iman. Nah, adik-adik ketika mereka itu menyebarkan daun palem gitu ya, di jalanan itu memetik daun palem kemudian menyebarkan sambil berseru Hosana. Kok bukan haleluya? Kok bukan maranatha gitu ya adik-adik? Kok Hosana? Nah, tadi di ayat berapa ya? Ayat 9 ya berikutnya ya. Nah,
di sini dikatakan firman Tuhan mengatakan begini, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Jadi dari depan, dari belakang, tentu ada samping kiri kanan ya, tentu yang banyak itu yang ada di depan, yang ada di belakang. Kalau di samping itu kan biasanya di pinggir jalan itu kan nggak terlalu banyak gitu ya. Maka disebutkannya di sini depan dan belakang. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, kok kata hosana yang dipakai ya adik-adik? Ya adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kalau nanti adik-adik ketika sudah belajar lebih lanjut gitu ya, tentu adik-adik akan belajar yang kalau ke ilmu sosial ya adik-adik ya, kalau ke ilmu eksak mungkin nggak diajarkan, tapi kalau ilmu sosial mungkin akan belajar tentang etimologi ya. Jadi etimologi itu, jadi belajar etimologi, belajar mengenai etimologi itu ilmu yang mempelajari asal-usul kata. Ya adik-adik, jadi hosana itu ada asal-usul katanya. Nah, itu kalau yang belajar di mungkin papahnya si Ica nih ya, Ica udah ke remaja ya, Noela ya. Papahnya Noela kan belajar Alkitab ya, pasti belajar yang namanya etimologi itu ya. Nah, itu mengenai asal-usul kata. Nah, asal-usul katanya tentang hosana gitu ya. Jadi kalau diartikan makna gitu ya adik-adik dari kata hosana itu selamat, menyelamatkan atau juru selamat gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan Yesus sampai ke Yerusalem dan orang-orang yang ada di situ mengatakan, meneriakkan kata hosana, itu merupakan kata apa ya, merupakan ungkapan gitu ya. Jadi sebuah ungkapan ketika Tuhan Yesus itu datang, Tuhan Yesus datang dengan membawa keselamatan gitu ya. Jadi mereka akan mendapatkan keselamatan. Selain keselamatan, mereka akan mendapatkan kemenangan, kesuburan gitu ya. Nah, kemakmuran seperti lambang daun palem tadi. Jadi mereka menggunakan lambang daun palem. Ketika Tuhan Yesus datang, simbolkan dengan mengatakan hosana sambil menyebarkan daun palem. Jadi berharap begini, misalnya saya ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus itu datang, saya memetik daun palem, saya taruh di jalan supaya Tuhan melewatinya. Dan saya ada di belakangnya, saya mengatakan hosana, anak Daud gitu ya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Berarti saya berharap bahwa Tuhan yang datang ini akan membawa kemenangan bagi kami, bagi saya gitu ya. Bahwa saya akan menang iman, bahwa saya akan mendapatkan kemakmuran gitu ya, mendapatkan sukacita tentunya. Nah, itu makna dari itu. Sehingga bukan dengan mengatakan haleluya atau mengatakan maranatha, tapi mengatakan hosana. Nah, sehingga dalam ibadah minggu ini ya nanti juga akan tetap menggunakan kata hosana ya adik-adik. Tapi ketika sudah melewati Paskah, tentu bukan hosana lagi, tapi sudah haleluya gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi ketika Yesus menunggang keledai masuk ke Yerusalem itu, maka apa yang diharapkan mereka dengan kemenangan Tuhan Yesus itu ternyata di kisah selanjutnya begitu ya, nggak sesuai dengan harapan mereka gitu kan, gitu ya adik-adik ya. Yang tadi beribu-ribu orang menyambutnya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, meninggalkannya semua gitu kan.
Ya dari Jana itu dicerita di minggu berikutnya ya, pasti ada itu. Kenapa Tuhan Yesus kok malah ditinggalkan ketika mengalami penderitaan. Ketika baru masuk disambut luar biasa. Ketika sudah disalibkan menghindar semua gitu ya. Dan cerita selanjutnya itu ketika Tuhan Yesus memanggul salib pun nggak ada yang bantu gitu ya. Kemudian ada satu orang yang bantu memikulkan salibnya, Simon gitu ya. Simon dari Kirene gitu. Ya. Nah, adik-adik ini masih ada satu ini lagi ya adik-adik ya. Satu perikop lagi ya. Mengenai Tuhan Yesus baik. Ya, saya bacakan di atau sudah sampai situ ya, Ibu Nini? Masih ya? Ya, kawan. Yang itu termasuk ya? Ya, sampai ke Tuhan Yesus datang aja. Tuhan Yesus baik, udah lewat. Enggak ya, sampai situ aja ya. Tuhan Yesus datang ya. Yang Tuhan Yesus diolok-olok belum ya? Ya, belum. Ya, minggu depan aja ya. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu yang dapat kakak sampaikan. Apa sih yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yaitu supaya kita bisa menyambut Tuhan Yesus dengan penuh kedamaian. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa damai, bukan membawa peperangan, tapi membawa perdamaian. Sehingga lambang yang digunakan, simbol yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika datang itu adalah dengan menunggang keledai sebagai simbol perdamaian. Ketiga raja itu datang ke wilayah yang lain untuk berdamai. Gitu ya. Beda dengan bendera putih ya, Dedek. Kalau bendera putih itu menyerah gitu ya, bukan perdamaian. Tapi ketika membawa itu adalah membawa perdamaian. Kemudian Tuhan Yesus disambut dengan menyebarkan daun-daun palem, yaitu lambang kesuburan, lambang kemenangan gitu ya. Nah, itu juga merupakan lambang yang sangat penting bagi kita ketika Tuhan Yesus datang supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkat apa? Berkat rohani ya. Kalau berkat jasmani itu orang jahat pun juga diberkati gitu ya. Nah, kalau orang jahat pun diberkati, maka orang baik yang mengikut Tuhan Yesus tentu akan diberkati juga. Jadi berbeda dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jadi menggunakan lambangnya bukan keledai ya, tapi selalu menunggang kuda. Dan yang dibawa bukan daun palem gitu ya, tapi pedang. Nah itu enggak membawa damai. Kita sebagai umat Kristen tentu ingin menyebarkan kedamaian itu. Itu adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita menyambut minggu depan, yaitu menyambut Paskah. Minggu ini Minggu Palmarum, minggu depan adalah Minggu Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari Jumatnya merupakan kematian Tuhan Yesus. Kita masih tetap berada dalam masa pandemi ya adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak di pandemi itu apa? Gitu ya? Ya pandemi itu begini adik-adik, kalau misalnya ada suatu wabah, suatu penyakit yang menyebar sangat cepat di seluruh dunia gitu ya, di beberapa wilayah yang geografisnya berbeda dan banyak, itu pandemi. Sekarang masih pandemi. Nah nanti kalau itu sudah terbiasa nih, nggak hilang nih sudah penyakitnya, virusnya, maka disebut endemik gitu ya. Jadi sekarang nih sudah masuk masa endemik sebenarnya. Jadi bukan pandemik lagi. Oh sudah endemik nih COVID-nya gitu. Nanti setelah virus, ya setelah adik-adik divaksin, jadi ini giliran guru-guru adik nih, dan juga termasuk Kak Wasino sebagai dosen. April masaknya para guru dan para dosen divaksin
Nah, nanti adik-adik mulai bulan Juli mungkin sudah bisa sekolah lagi ya. Sekolah fisik gitu ya. Luring di luar jaringan gitu ya adik-adik. Jadi kembali lagi ke sekolah. Semoga itu dapat dilakukan dan kita semua bisa ketemu secara fisik lagi ya adik-adik dengan menjaga protokol kesehatan itu. Kita berdoa untuk semua itu. Ya, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan bagian kecil dari firman-Mu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem, untuk mempersiapkan kematian, untuk mempersiapkan pengorbanan, untuk mempersiapkan penebusan Tuhan Yesus terhadap dosa-dosa kami, sehingga Tuhan menggantikan kami sebagai orang-orang yang berdosa, supaya ketika kami senantiasa mengikut ajaran Tuhan Yesus, kami senantiasa ada dalam hidup yang penuh dengan sukacita di dalam perjalanan kami. Jika duka cita fisik yang kami alami karena Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus juga senantiasa menguatkan kami dalam iman. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini, sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami dengan menggunakan keledai untuk ditunggangi ketika masuk ke kota Yerusalem. Tuhan ingin mengajarkan kepada kami supaya kami ketika bergerak kemanapun, ketika kita melangkah kemanapun, ketika kami beraktivitas dimanapun, kami selalu membawa damai. Dan juga kami senantiasa mengajarkan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih juga Tuhan karena pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami, yang sebentar lagi kami akan peringati untuk mengenang akan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itulah yang Tuhan selalu katakan kepada kami untuk diingat tentang kematian Tuhan Yesus dalam perjamuan bersama. Inilah doa kami Bapa, kiranya kami dapat menjalankan kehidupan harian kami di masa pandemi atau masa epidemik ini dengan adanya virus corona atau penyakit COVID-19 ini, supaya kami tetap menjaga diri, supaya kami tetap berlindung kepada Tuhan, tapi kami juga melakukan apa yang seharusnya dan wajib kami lakukan untuk menjaga diri kami. Kami percaya Engkau akan menyertai supaya kami tetap sehat, tidak tertular, tidak terinfeksi oleh penyakit itu, baik hamba-Mu, baik keluarga, dan juga semua anak-anak di sekolah minggu, dan seluruh jemaat di Bojong Indah tetap sehat senantiasa. Inilah doa-doa kami Bapa, yang dimana doa ini kami naikkan kepada Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Mikron. Baik, terima kasih Pak Wasino yang sudah membawakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini.
kita akan mempersiapkan persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya dengan cara mempersiapkannya dalam amplop. Nanti kalau sudah ada ibadah fisik bisa dibawa ke gereja atau bisa dititipkan pada orang tua yang datang ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian Betapa Hatiku.
Baik, ya, kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Juga kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya persembahan syukur kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak kami semua yang sudah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para guru sekolah minggu yang akan mengelolanya persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menambah-nambahkan hikmat sehingga boleh berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di POK Bojong Indah. Lebih khusus lagi untuk Komisi Anak. Ini doa kami Tuhan, kami kembalikan semuanya ke dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin ada pengumuman dari Mbak Nini. Saya persilakan. Pengumumannya, kecilin deh. Iya, pengumumannya untuk minggu depan itu kan tanggal 4 Paskah. Jadi adik-adik tidak ada sekolah minggu ya, Paskah. Karena akan ibadah bersama-sama dengan orang tua. Kemudian kita ada Paskah sekolah minggu. Ya, Paskah sekolah minggu akan diadakan tanggal 10 April, hari Sabtu jam 5 sore via Zoom seperti biasa ya. Jangan lupa nanti akan diumumkan lagi oleh kakak-kakak sekolah minggu. Oke, kita aja kami clown pengumumannya. Baik, terima kasih Mbak Nini. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan sebuah pujian. Mungkin adik-adik belum atau jarang dengar lagu ini. Semesta Bernyanyi. Dulu pernah sekolah minggu menyanyikannya. Masih zaman-zaman yang dulu. Karyanya siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada, burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Dipuji hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada, burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama
selamanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ibadah kita hari ini telah selesai. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami naikkan syukur kami kepadamu. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, Tuhan telah menjaga kami dalam ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberkati kami di masa pandemik yang kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang dalam masa studinya juga Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka di dalam studinya, dalam kegiatan kesehariannya dalam rumah. Berkati orang tuanya, pekerjaannya, dan semua yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Mbak Nini, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada lagi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini tidak ada aktivitas ya. Oke, selamat hari Minggu buat semuanya. Sampai jumpa minggu. 2 minggu lagi. Hari Sabtu ya. Dadah. Meninggalkan semua. Selamat hari Minggu. Dah, kakak. Bye-bye. Selamat hari Minggu semuanya. AI. Elvi, Sherin, Tika. Bye. Baby. Mama.